Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu tentang aset tidak berwujud dan perlakuan akuntansi yang terkait dengannya. Dengan anggota kelompok yaitu pertama Nadia Suryanti Putri, yang kedua Suci Anggraini, yang ketiga Endrian Ihsan. Pengertian. Menurut PSAK 19 atau revisi 2009, yang dimaksud aktiva tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Aktiva atau aset ini dimiliki untuk dimanfaatkan, untuk menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif. Untuk aktiva tak berwujud yang memiliki batas umur manfaat, perusahaan umumnya mengamortisasi aktiva tersebut dengan pembebanan sistematis selama umur manfaatnya. Umur manfaat ini harus mencerminkan periode-periode di mana aktiva tersebut memberikan kontribusi terhadap arus kas. Faktor-faktor untuk menentukan umur manfaat diantaranya 1. Perkiraan penggunaan aktiva tersebut oleh perusahaan. Kedua, perkiraan umur manfaat aktiva lainnya yang terkait dengan umur manfaat aktiva tak berwujud tersebut. 3. Persyaratan hukum, undang-undang, dan kontrak yang akan membatasi umur manfaat suatu aktiva tak berwujud. 4. Persyaratan hukum, undang-undang, dan kontrak yang akan memperpanjang umur kontrak aktiva tersebut tanpa biaya besar. Kelima, dampak dari keuangan, permintaan, persaingan, dan faktor-faktor ekonomi yang lain seperti stabilitas industri, kemajuan teknologi, kebijakan legislatif yang berakibat pada ketidakpastian atau perubahan lingkungan peraturan, dan perubahan pada jalur distribusi. Keenam, tingkat beban pemeliharaan yang diperlukan untuk mendapatkan arus kas yang diharapkan dari aktiva tersebut. Jenis-jenis aktiva tak berwujud. 1. Aktiva tak berwujud yang terkait dengan pemasaran. Aktiva tak berwujud yang terkait dengan pemasaran digunakan dalam pemasaran atau promosi produk atau jasa. Aktiva tak berwujud yang terkait dengan pemasaran adalah merek dagang atau nama dagang. 2. Aktiva tak berwujud yang terkait dengan pelanggan. Aktiva tak berwujud yang terkait dengan pelanggan pada umumnya diperoleh dari interaksi pihak luar perusahaan. Contohnya adalah daftar pelanggan, catatan pesanan atau catatan produksi, dan hubungan pelanggan dengan pelanggan yang terkait kontrak maupun yang tidak terkait kontrak. 3. Aktiva tak berwujud yang berhubungan dengan seni. Contoh dari aktiva tak berwujud yang berhubungan dengan seni adalah hak kepemilikan naskah Dhatma, karya sastra, karya musik, gambar-gambar, foto, dan materi video atau audiovisual. 4. Aktiva tak berwujud yang berhubungan dengan kontrak. Aktiva tak berwujud yang terkait dengan kontrak adalah nilai dari hak yang timbul dari perjanjian-perjanjian tertentu. Bentuk umum jenis aktiva terwujud tersebut adalah warbal atau varansi. 5. Aktiva tak berwujud yang terkait dengan teknologi. Aktiva tak berwujud yang terkait dengan teknologi berhubungan dengan inovasi atau kemajuan teknologi. Sebuah inovasi atau pengembangan dan penciptaan teknologi baru membutuhkan hak paten untuk melindungi hak kekayaan intelektual seorang motivator. 6. Goodwill. Goodwill merupakan aktiva paling tidak berwujud dari aktiva tak berwujud lainnya karena goodwill hanya dapat diidentifikasi pada bisnis secara keseluruhan. Satu-satunya agar goodwill itu dapat dijual ada dengan menjual bisnis secara inovator. Contoh soal, sebagai ilustrasi, asumsikan jika pada tanggal 31 Desember PT Mulia Sejahtera menentukan bahwa 250 juta dari nilai goodwill yang diperoleh dari membeli PT Jaya Abadi diturunkan nilainya. Ayat jurnal mencatat menurunkan nilai sebagai berikut. Desember 31, kerugian penurunan nilai goodwill 250 juta. Goodwill 250 juta. Mencatat penurunan nilai goodwill. PT Karunia Abadi membeli paten pada PT Sukses Makmur pada tanggal 3 Januari 2009 sebesar 45 juta. Paten mempunyai usaha hukum
selama 10 tahun. PT Abadi merasa bahwa paten akan bermanfaat selama 8 tahun. Buatlah jurnal untuk mencatat pada saat pembelian paten dan amortisasi paten pada 2012. 1. Pembelian paten. Hak paten 45 juta, kas 45 juta, amortisasi tahun 2009, beban amortisasi paten 5.625.000, paten 5.625.000. Penurunan nilai aktiva tak berwujud. Jumlah yang tercatat dari aktiva tak berwujud tidak dapat dipulihkan. Oleh karena itu, perusahaan harus menghapusnya. Penghapusan tersebut menyebabkan penurunan nilai. Beberapa situasi penurunan nilai terhadap aktiva tak berwujud adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penurunan nilai aktiva tak berwujud dengan masa manfaat terbatas. Peraturan umum yang berlaku untuk penurunan nilai properti, pabrik, dan peralatan juga berlaku untuk aktiva tak berwujud dengan umur manfaat terbatas. Properti, pabrik, dan peralatan yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dianggap menurun nilainya apabila kejadian atau perubahan situasi menunjukkan bahwa jumlah tercatat atau nilai buku aktiva tidak dapat dipulihkan. Kedua, penurunan nilai aktiva tak berwujud dengan umur tidak terbatas selain goodwill. Aktiva tak berwujud dengan umur manfaat tak terbatas selain goodwill harus diuji penurunan nilainya. Pengujian penurunan nilainya untuk aktiva dengan umur manfaat tidak terbatas selain goodwill adalah pengujian nilai wajar. Pengujian nilai wajar akan membandingkan nilai wajar aktiva tak berwujud dengan jumlah yang tercatat. Kemudian penurunan nilai goodwill. Aturan penurunan nilai untuk goodwill adalah proses 2 tahap. Pertama, perusahaan harus membandingkan nilai wajar unit yang dilaporkan terhadap jumlah yang tercatat, termasuk goodwill. Jika nilai wajar unit dilaporkan melebihi jumlah yang tercatat, maka penurunan nilai goodwill tidak dipertimbangkan. Namun, jika nilai wajar lebih kecil daripada jumlah yang tercatat aktiva bersihnya, maka perusahaan harus melakukan langkah kedua untuk menentukan penurunan nilai yang mungkin terjadi. Penyajian pos tak berwujud dan pos yang berhubungan. Perusahaan harus melaporkan semua aktiva tak berwujudnya selain goodwill sebagai pos terpisah dalam neraca. Goodwill harus dilaporkan terpisah. Jika ada karena goodwill dan aktiva tak berwujud lainnya sangat berbeda jenis aktiva yang lainnya. Pengungkapan ini akan bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan perusahaan, khususnya neraca. Pada laporan laba rugi, perusahaan harus menampilkan beban amortisasi dan kerugian penurunan nilai untuk aktiva tak berwujud selain goodwill sebagai bagian dari operasi berjalan. Kerugian penurunan nilai goodwill harus disajikan dalam pos terpisah pada bagian operasi berjalan, kecuali jika penurunan goodwill tersebut terkait dengan operasi yang sudah tidak berjalan. Sekian presentasi dari kelompok 12, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.